Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putra Pratama. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya ingin mencoba memanfaatkan sebuah usuk bekas untuk menjadi sebuah jemuran yang rapi dan tentunya bermanfaat. Nah, ini saya sepil dulu untuk tiangnya. Nah, di sini saya bikin dua buah tiang yang sudah saya bikin seperti ini. Tentunya ini memanfaatkan bahan yang tersisa dari proses pembangunan, dan di sini saya mencoba untuk membuat jemuran yang tentunya hemat biaya dan tidak memakan waktu lama. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya sepil dulu untuk ukuran ya. Untuk ukuran biasanya kan kalau orang wanita ya, perempuan itu paling tinggi 160-an ya. Jadi untuk tinggi ini, nah untuk tinggi ini kurang lebih ini 2 meter 17 cm. Nah, nanti kita akan timbun kurang lebih sampai 180, 170-an lah ya. Mungkin 180 atau 170 nanti kita akan tanam ke tanah. Tapi sebelum kita tanam, nanti kita akan kasih ini teman-teman. Kita kasih sak semen ya. Kita bungkus dulu kayu usuk ini dengan sak semen. Nah, jadi ini adalah sak semennya yang nantinya untuk membungkus bagian ini teman bawah. Karena ini rawan dimakan rayap ya kalau tidak dibungkus. Nanti kita bungkus, kita ikat. Nanti kan saya kasih tahu contohnya yang sudah dipasang dipasang bungkus sak semen. Karena sak semen ini sangat awet ya. Jika dipendam dalam tanah, dia tidak cepat terurai, bahkan bisa jadi dia masih utuh ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan tunjukin cara ngikatnya. Jadi sangat simpel ya. Kita cari sak semen bekas, kita lipat seperti ini aja teman-teman. Bisa dilihat ya, cukup simpel. Terus kita gunakan ini tali bekas nilon ya, nilon yang biasanya buat ngikat. Nah, usahakan ini untuk pengikatannya ini yang kenceng lah, biar dia rapat ya. Kita lilitkan seperti ini. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Seperti ini contohnya nih. Ini untuk mencegah terjadinya pemakanan rayap, biar usianya tidak terlalu singkat ya, biar agak lama lah. Karena ini kan memanfaatkan barang-barang bekas daripada berantakan seperti itu, tidak terpakai, kita manfaatkan seperti ini. Lalu satunya lagi kita akan ikat. Jadi kalau barang bekas seperti ini atau material-material sisa pembangunan ini jangan buru-buru dibakar atau buat kayu bakar ya. Kita bisa manfaatin untuk contohnya ini. Contohnya buat jemuran. Sangat gampang teman-teman. Teman-teman juga bisa lakukan sendiri di rumah ya. Jadi tidak perlu panggil tukang. Teman-teman bisa lakuin di rumah. Jadi nggak dikit-dikit bayar tukang, dikit-dikit bayar tukang. Ya namanya kita
oh, pengen ya, pengen berkarya, berkreasi, jadi tidak harus dikit-dikit tukang. Sayang duitnya, kalau bayar tukang sama aja kita beli, ya kan gitu. Kan kita, posisi kita itu kan memanfaatkan limbah dari kayu bekas pembangunan rumah, seperti kayu usu ini kayu usu, kayu akasia ya, akasia cukup lumayan kuat. Sudah selesai seperti ini teman-teman. Oke, saya akan tunjukin ya hasilnya. Kita akan tunjukin hasilnya. Jadi seperti ini untuk hasil pengikatannya. Nah, nanti kita tanamkan di bagian sekian, kurang lebih segini ya, kurang lebih 30-an senti ya. Ya 30-an senti ya. Kurang lebih 30-an senti sudah kuat. Nanti kita tambah juga untuk apa? Patok di bawah nanti. Cuman tidak semeraut lah. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah proses ini selesai, ini kan sebelumnya saya akan tunjukin juga untuk ininya teman-teman, ukurannya ya. Jadi biar teman-teman tinggal nggak usah pusing-pusing cari ukuran, teman-teman tinggal contoh aja yang sudah jadi ini, nggak perlu teman-teman mikir lagi, tinggal potong-potong-potong selesai. Nah, kita tunjukin dulu untuk ukurannya teman-teman. Ini ukurannya 91 ya, 91 92, sama, hampir sama dengan sana, bukan hampir sama ya ukurannya. Terus untuk ininya itu di 47 ya. Nah, ini 47. Jadi untuk penguatnya ini 47, dan untuk bentangannya itu 91 92. Itu cukup, tidak terlalu lebar, tidak. Nanti kita kasih dua tali di sisi kanan dan di sisi kiri. Oke teman-teman, kita akan coba proses selanjutnya, itu penggalian dan penempatannya. Mungkin saya akan taruh di sebelah sini ya, karena ini posisinya juga pas sekali di situ. Nanti bentangannya paling kurang lebih 3 meter cukup, atau 3,5. Nanti saya akan pasang, bikin lubang di sini dan bikin lubang di sana. Oke teman-teman, kita akan coba menggali dulu ya teman-teman. Ikuti terus proses pembikinan jemuran berbahan usuk sisa bangunan. Oke teman-teman, kita lanjut proses penggalian untuk lubang jemuran itu. Kita menggunakan linggis, karena linggis itu kan diameternya bisa kecil, jadi untuk rongga gerak si tiang kayu itu tidak terlalu luas, jadi dia lebih kuat lah ya. cukup lumayan empuk ya untuk tanahnya ini. Halo Tama. Apa? Hah? Layangannya putus. Jatuh di mana? Oh ya. Iya, hitam-hitam. Oke teman-teman, itu ada Pratama. Pratama itu anak saya yang usianya baru 2 tahun. Kita proses penggalian ini kita nggak usah terlalu dalam banget, kita cukup di 30 sampai 35 cm cukup ya teman-teman, biar kuat. Kita juga ukur aja itu apa, untuk
bungkusnya itu teman-teman. Nanti takutnya bungkusnya ke ini apa, ketimbun sama aja nggak ada fungsi dari bungkus itu teman-teman. Itu kayaknya rayap juga nggak bisa masuk di situ. Rayap itu carinya tuh kayu ya, bukan, kalau plastik itu dia tidak, atau seperti sak semen itu dia tidak kuat untuk merobeknya. Itu dia tuh fokusnya tuh di itunya, di langsung di kayunya, entah dimakan atau dibikin rumah nggak tahu ya. Iya. Oke, coba kita ukur ya teman-teman. Oke, cukup, kita tinggal proses penggalian sebelahnya, satunya lagi. Oke teman-teman, saya coba dulu sebelum saya menggali satunya. Kita coba dulu untuk kita pasang. Cukup ya, jadi untuk perempuan itu cukup sekali, pas sekali ini teh teman-teman, pas sekali ini, pas. Sini, kamu mau ngapain loh? Mama. Bentar, saya hidupin dulu. Dah, hidup. Ini apa Mama? Ini bikin jemuran Tama. Jemuran buat apa? Buat itu, penjemur baju Tama lah. Coba cari batu, Tama, cari batu. Hah? Cari batu bata. Mana? Ini kayak gini nih. Sana tuh, banyak tuh. Iya. Kita pasang sekalian teman-teman, biar kita tahu lurusnya nanti di mana. Kita kasih ini batu bata ya, kasih batu bata biar kencang dia. Pelan-pelan aja teman-teman, biar kertasnya itu tadi tidak robek ya. Yang jelek aja, jangan yang bagus. Itu masih bagus, itu cari yang jelek. Yang kecil-kecil aja. Cari yang kecil-kecil aja. Ya. Itu taruh situ. Itu taruh situ. Apa? Itu taruh situ aja. Cari yang kecil-kecil aja. Kecil. Kalau usahakan agak didoyongin ke sana. Nanti kan kita pakai ini, pakai tali bekas ini teman-teman, tali kabel len bekas wifi itu kita punya. Itu kuat untuk jemuran. Kita manfaatkan barang-barang bekas saja teman-teman. Hemat biaya, cepat, mudah. Teman-teman kalau punya bekas kabel bekas wifi itu juga bisa ya teman-teman ya, nggak perlu beli. Papa, aku nih Itu batu apa itu? batu kecil. Batu kerikil ya. Oke, cukup ya teman-teman ya, cukup. Kita lihat hasilnya. Pemasangan yang tiang satu ini kelihatan nggak tadi ya? Nah itu dia ya. Kita tinggal cari lurusnya. Apa mantu? Nah mungkin di sebelah sini ya. Kita kasih lurusnya di sini nanti. Apa teman-teman? Ini. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pelubangan yang area sebelah sini ya. Kita usahakan lurus biar rapi, tidak menceng-menceng ya. Oke, sini cukup. Sini teman-teman. Kita lurusin dari sebelah bangunan, karena sebelahnya kan bangunan, jadi kita lurusin aja biar kelihatan rapi, tidak miring.
Usahakan kita kalau bikin sesuatu harus ini teman-teman, harus rapi lah ya. Selain kuat itu harus rapi ya, biar enak dilihatnya, terus tidak mengganggu pemandangan. Kalau miring-miring tuh kayaknya tuh kalau dilihat tuh gimana gitu ya, kurang pas. Ini musim kemarau teman-teman, jadi tanahnya tuh sangat kering. Oh iya, terus itu ya. Bapak, Awas, jauh 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 jauh. Ini bahaya loh. Mau bikin ini loh Tama. Bikin apa? Jemuran. Tenang yuk Tama, panas. Nanti hitam kamu. Nanti hitam. Oke, kita ukur dulu. Kita samain sama sebelah sana teman-teman. Oh, sedikit lagi. Oke, cukup. Kita pasang lagi untuk tiang satunya teman-teman. Kita kasih bata. Ini kalau bata tuh kekuatannya emang bisa dijamin ya. Tapi kalau langsung tanah itu kita cek dulu teman-teman. Oke, cukup. Kita lanjut untuk nah ini teman-teman bisa dilihat ya, tiangnya sudah terpasang. Ini tinggal penguatan di bagian bawah. Tinggal kita kuatin bagian bawah, lalu kita pasang tiang, selesai. Nggak butuh waktu lama, cukup 2 jam, nggak sampai lah 1 jam cukup selesai ya. 2 jam selesai. Ini tinggal bisa buat taruh jemuran. Kita lihat dari sini ya. Nah itu kalau bisa direnggangin ke sana dan direnggangin ke sana ya. Nanti ketika kita tarik tali, dia tuh tidak ketarik gitu ya, biar dia tetap lurus tiangnya itu. Apalagi nanti kalau ada bebannya dia tidak lendong ke depan gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut spill kalau sudah selesai teman-teman. Oke, ikuti terus proses pembikinan jemuran dengan bahan yang cukup murah, bahkan gratis, sisa dari pembangunan rumah. Oke teman-teman, saya akan tunjukin hasil dari pembikinan tempat jemur baju dari bahan limbah. Nah ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Kita coba lihat lebih dekat ya. Ini kekuatannya cukup lumayan kuat.
walaupun agak bergoyang, cuman kalau untuk menaruh jemuran itu sudah cukup ya, cukup lumayan kuat. Nah, coba kita akan sedikit spill ya. Ini goyang, cuman goyang ini cuman goyang ke depan ya, maju depan ya. Kalau untuk kekuatan sih sudah kuat sekali. Contohnya ini tidak melengkung. Ini sudah naruh tidak melengkung. Oke, cukup lumayan bagus. Untuk tadi kan yang tengah sini ya. Tadi yang tengah sini itu saya pakai penahan sementara, itu pakai bambu. Setelah pakai bambu saya cari ini apa, bekas reng baja ringan. Jadi saya tambahin 2 di tengah itu biar cukup lumayan banyak untuk jemurannya. Ini bisa, kalau ini bisa digunakan untuk apa, hanger-hanger itu juga bisa. Dan kita kasih 2, sisi kanan sisi kiri, tengah saya kasih lagi biar cukup lumayan banyak untuk penjemurannya. Kadang kan kita kalau ibu-ibu itu kalau jemur tuh maunya langsung banyak gitu ya, ditumpuk-tumpuk langsung banyak gitu, tapi tempat jemurannya nggak ada. Nah, ini hasil dari limbah ya, sisa-sisa dari kayu, sisa pembangunan rumah saya manfaatin. Ini masih banyak sekali sisa sisa usuk-usuknya ini juga bisa dimanfaatin. Sayang ini kemarin tidak saya tutup ya, jadi ada yang sudah busuk. Oke, teman-teman juga bisa lakukan sendiri di rumah ya. Teman-teman bikin sendiri, simple, kekuatannya cukup lumayan lah. Ini bisa bertahan sampai 5-6 bulan ke depan. Karena ini kan kita gunain kayu ya. Nanti kita akan coba bikin dengan besi, full besi. Ya kurang lebih seperti ini, cuman untuk bentuknya mungkin nggak kayak gini ya. Ukurannya segini itu udah pas ini. Jadi ukuran itu kurang lebih 2 meter. 2 meter dari kepala itu pokoknya ada 1 jengkal lah. Kalau dari kepala ada 1 jengkalan itu cukup, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Ini sudah selesai. Nantikan di video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.